Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari conservative organization. Yang pertama ada budaya manajemen yang konservatif. Kodak mengembangkan budaya manajemen yang konservatif, yaitu merespon peluang baru dengan lambat dan gagal beradaptasi dengan cepat terhadap realitas pasar. Yang kedua ada struktur hierarkis dan birokratis. Kodak ini adalah budaya penyampaian informasi yang hanya berjalan dari atas ke bawah. Para manajer menolak perubahan dan tidak meneruskan ide-ide dari level bawah ke atas. Lalu yang ketiga ada budaya penghindaran risiko. Kodak memiliki budaya risk aversion, yaitu enggan berinvestasi pada teknologi baru yang belum tentu menghasilkan keuntungan langsung. Meski sudah menjadi investor di awal, Kodak ragu untuk mengadopsi sepenuhnya karena takut mengganggu bisnis film yang sudah ada. Dan yang terakhir ada terjebak dalam kesuksesan masa lalu. Leadership Kodak sangat konservatif, lebih memilih stabilitas daripada perubahan. Mereka terbiasa dengan dominasi di industri film dan gagal melihat pergeseran besar yang sedang terjadi di dunia teknologi. Lalu ada learning organization. Yang pertama, budaya kebebasan dan otonomi. Karyawan Netflix dipercaya untuk membuat keputusan besar tanpa lapisan persetujuan yang panjang. Otonomi ini menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dan mendorong individu untuk berinovasi. Yang kedua, ada psychological safety dan keterbukaan. Netflix membangun budaya feedbacknya di atas kepercayaan. Karyawan didorong untuk berbicara terbuka tentang apa yang berhasil dan tidak. Kesalahan diberlakukan sebagai peluang belajar, bukan kegagalan yang harus disembunyikan. Dan yang terakhir ada data-driven dan budaya eksperimen. Netflix memiliki fokus berkelanjutan pada pengembangan budaya eksperimen. Para data science mendesain dan menjalankan pengujian untuk mendukung agenda pembelajaran dan pengambilan keputusan, serta terus mengidentifikasi area yang siap untuk berinovasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahran Nur Muslim dengan NIM 1044240173. Oke, selanjutnya adalah kita bahas di bagian aspek lingkungan. Di sini aku membagikan menjadi dua sudut pandang, yaitu lingkungan bisnis secara teori dan lingkungan alam berdasarkan data. Nah, untuk di bagian produk, dari sisi lingkungan bisnis, Kodak dulu menghadapi lingkungan industri yang stabil dan juga lambat selama 1 abad. Ketika teknologi kamera digital muncul, Kodak lambat nih menyerap pengetahuan baru karena menganggap itu hanya tren semata. Lalu untuk di bagian lingkungan alam, karena bisnisnya berupa pabrik fisik, tantangan utamanya adalah mengelola sampah kimia. Faktanya, di sini mereka berhasil mengelola kembali 95% sampah pabriknya agar tidak dibuang langsung ke tempat pembuangan air dan sukses memotong emisi gas rumah kaca sebesar 56%. Sebaliknya, untuk Netflix di bagian lingkungan bisnis, di sini mereka menghadapi industri hiburan yang sangat kompetitif dan juga dinamis. Di sini juga mereka harus terus belajar nih agar tidak punah karena perkembangan teknologi internet dan juga preferensi konsumen. Kemudian untuk di bagian lingkungan alam, di sini Netflix tidak memiliki pabrik kimia karena bisnis mereka ini kan cuma fokus pada pembuatan film dan juga serial televisi. Nah, di lokasi syuting ini mereka menghadapi masalah lingkungan. Di sisi lain, mereka meningkatkan kualitas proses syuting dan juga menggandingkan genset visual yang kotor dan berisik dengan daya seluler yang bersih, yang merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Sekarang kita masuk ke aspek kedua, yaitu aktivitas usaha atau cara operasional kedua perusahaan ini menghasilkan uang. Yang pertama, untuk di bagian Kodak, aktivitas utamanya adalah membuat produk fisik, yaitu memproduksi roll film, kertas foto, ataupun alat cetak. Nah, semua cara kerjanya ini sangat kaku, jadi para karyawan ini wajib mengikuti aturan pabrik ataupun SOP, dan tidak boleh diubah-ubah demi menjaga kualitas barang. Kemudian, di bagian Netflix, aktivitas utamanya adalah menyediakan aplikasi nonton streaming dan juga memproduksi filmnya sendiri. Nah, di sini cara kerjanya ini sangat fleksibel dan juga berbasis data. Jadi, di sini mereka selalu mengetes fitur baru langsung ke penonton setiap harinya untuk tahu nih apa yang paling disukai oleh pasar. Jadi, target pasarnya itu apa sih?
Selanjutnya di sini ada kelebihan organisasi. Untuk organisasi Kodak yang konservatif, ia memiliki prosedur kerja yang jelas dan terstandarisasi, stabil dalam menjalankan operasional bisnis, serta pengetahuan organisasi tersimpan dengan baik melalui aturan dan pengalaman kerja yang telah lama dibangun. Lalu yang kedua di Netflix yaitu Learning Organization, mendorong budaya belajar dan berbagi pengetahuan secara berkelanjutan, cepat menyerap informasi baru dan mengubahnya menjadi inovasi, serta fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Lalu ada kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Untuk Kodak, kompetensi utama berada pada bidang manufaktur, fotografi, dan pengelolaan kualitas produk. Fokus pada keterampilan teknis yang spesifik dan prosedur kerja yang terstandarisasi, dan pengembangan SDM lebih menekankan peningkatan efisiensi operasional. Sedangkan Netflix, kompetensi utama berada pada teknologi digital, analisis data, dan industri hiburan. SDM dituntut memiliki kemampuan problem solving, inovasi, dan kolaborasi, serta perusahaan terus mengembangkan kompetensi karyawan melalui pembelajaran dan adaptasi terhadap tren pasar. Pada slide ini kita dapat melihat perbedaan dampak budaya organisasi antara Kodak dan Netflix terhadap inovasi, adaptasi, dan kinerja organisasi. Dari sisi inovasi, Kodak cenderung lambat berinovasi karena lebih fokus mempertahankan produk yang sudah ada. Akibatnya, Kodak terlambat memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Sebaliknya, Netflix terus mendorong pembelajaran dan pengembangan teknologi baru sehingga mampu menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Dari sisi adaptasi, Kodak kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Sementara itu, Netflix berhasil bertransformasi dari bisnis penyewaan DVD menjadi platform streaming global karena memiliki budaya yang lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap perubahan. Dari sisi kinerja organisasi, Kodak mengalami penurunan daya saing dan kehilangan pangsa pasar. Sebaliknya, Netflix mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis, memperluas pasar, dan mempertahankan kepuasan pelanggan melalui inovasi yang berkelanjutan. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa organisasi yang terus belajar dan beradaptasi akan lebih mampu bertahan serta berkembang di tengah perubahan teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu rumusan strategi perubahan dari organisasi konservatif menuju learning organization. Yang pertama adalah dekonstruksi hierarki menjadi budaya otonomi. Kodak terjebak dalam struktur birokratis yang kaku dengan komunikasi satu arah dari atas ke bawah atau top down. Akibatnya, manajer menengah menolak perubahan dan mengabaikan ide inovatif dari level bawah. Strategi ala Netflix terapkan budaya kebebasan dan otonomi, berikan kepercayaan pada karyawan untuk mengambil keputusan besar tanpa birokrasi dan jalur persetujuan yang panjang demi mendorong rasa kepemilikan dan inovatif. Yang kedua, mengubah pola pikir risk aversion menjadi psychological safety. Memiliki budaya takut mengambil resiko dan rasa puas diri karena terlanjur sukses di masa lalu, Kodak ragu mengadopsi teknologi digital sepenuhnya, hanya karena takut mengganggu kenyamanan bisnis film analog yang sudah ada. Strategi Netflix yaitu membangun lingkungan yang aman secara psychological dan terbuka. Dorong karyawan untuk berani berbicara jujur mengenai apa yang berhasil dan tidak, serta perlakukan kesalahan sebagai peluang berharga untuk belajar, bukan kegagalan yang harus disembunyikan. Yang ketiga, yaitu transisi dari prosedur kaku ke budaya eksperimen. Kodak, aktivitas usahanya sangat bergantung pada produk fisik dengan SOP pabrik yang kaku dan tidak boleh diubah demi menjaga stabilitas kualitas produk. Hal ini membuat mereka lambat menyerap pengetahuan baru. Sedangkan Netflix mengubah cara kerja menjadi fleksibel dan berbasis data atau data driven. Rutin lakukan pengujian atau eksperimen fitur baru langsung ke pasar untuk mengidentifikasi area yang siap diberi inovasi secara berkelanjutan. Yang keempat adalah reorientasi kompetensi SDM ke arah adaptabilitas. Fokus mengembangkan SDM Kodak hanya berpusat pada keterampilan teknis yang spesifik, manufaktur, dan peningkatan efisiensi operasional semata. Strategi Netflix yaitu tuntut dan kembangkan kompetensi SDM dalam hal pemecahan masalah atau problem solving, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap tren teknologi baru melalui proses belajar yang berkelanjutan. Inti teori
yaitu menjadi learning organization berarti membuang rasa puas diri dari kesuksesan masa lalu. Pemimpin harus memfasilitasi karyawan agar terus-menerus mengembangkan kapasitas mereka, memupuk pola berpikir baru, dan belajar bersama-sama untuk menghadapi industri yang kompetitif.